Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali para pejuang sangkuters. Mungkin teman-teman saat ini masih sangkut gitu ya kan. Tapi saya kira sebagian orang dari pemain kripto udah mulai running profit juga ya. Oke, mantap. Nah, market cap di area 2,92 triliun. Indeksnya altcoin naik nih ya, naik dari 14 ke area 17, sedangkan Fair Ingrid Index sudah dalam kondisi netral lah. Tapi sebelum kita lanjut ya, tetap secangkir kopi harus selalu ada ya, buat menemani kesempatan kali ini teman-teman ya. Dan saat video ini dibuat bisa kalian lihat sendiri lah ya dari kinerja Bitcoin sendiri, dia di area 93 something, semoga nggak turun di bawah 90 ribuan hari ini. Dan kalau kita lihat untuk kinerjanya altcoin teman-teman ya seperti inilah ya. Ethereum setelah dia menyentuh di area 1,8 ribuan terjadi retrace, itu hal wajar karena setiap ada kenaikan pasti akan ada penurunan. Dimana kalau kita lihat dalam weekly candle-nya teman-teman ya, itu kan si Ethereum udah profit atau running pump yaitu sekitar 11%. Jadi kalau dia ada koreksi itu hal wajar ya. Begitu pula untuk altcoin lainnya. Contohnya kayak XRP ya. XRP dalam time frame weekly atau mingguan dia masih bullish sekitar 5,82%. Oke. Dan dia saat ini terjadi sedikit retrace, itu hal wajar, Bro. Ya kenapa? Karena setiap kenaikan pasti akan ada penurunan, ya kan? Jangan pernah berpikir token tersebut akan naik terus. Ya hari ini buat candle hijau ya, bullish, besok buat bullish lagi, besok bullish lagi dan seterusnya tanpa ada koreksi. Mimpi, Bro, kalau kayak gitu ya. Oke, nah kesempatan kali ini kayaknya akan ada kejutan-kejutan yang bagus nih dari XRP ya, kejutan-kejutan yang bagus. Oke. Nah di sini teman-teman ya, kalau kita lihat si XRP dalam candle weekly ini mingguan bro, ya ini udah bisa dikatakan terapprove lah, walaupun kurang sedikit lagi ya kan. Nah bisa dikatakan ini udah terapprove walaupun kurang sedikit lagi dia nyentuh ya. Ini akan menjadi area support ya, penentu teman-teman. Kalau area ini terjebol oleh XRP ini dalam time frame weekly ya, maka XRP memiliki prospek untuk turun sampai di kisaran harga kepala $1. Nah kalau XRP di area $1 bro, itu adalah waktu yang mantap jiwa untuk sedikit akumulasi yang kemarin-kemarin sempat ketinggalan di kepala 0,6an ya. Oke. Nah, di sini kalau kita lihat untuk high weekly-nya si XRP itu bukan turun ya, dia di kisaran kepala $33. Nah, kalau kita lihat untuk harga tertinggi dalam hitungan minggu, Bro ya, dia udah koreksi berapa persen nih ya? Sampai price target harga saat ini ya. Bentar. Sekitar 36 persenan dari harga tertinggi mingguannya teman-teman. Jadi ya XRP ini saya kira kalau dia mau prospek naik masih bisa lah, masih kuat gitu ya. Terus kalau kita turunkan time frame ke daily, nah seperti ini bro ya, bisa dilihat ini ada area base ya, dan di sini ada area gap yang udah terisi secara powerfulnya ya, yang udah terisi ya, dan dia langsung mantul ke atas. Oke ya. Next target kalau XRP masih kuat naik yaitu di kisaran harga 2,3an bro ya. Kalau dia masih kuat naik lagi mungkin bisa sampai di kisaran harga sini ya, 2,6 atau di kisaran harga 2,8an. Oke, tapi kalau XRP ini nggak kuat untuk naik, maka dia ada prospek turun sampai di kisaran harga di area 1,5 ya, 1,5an bro ya. Kalau 1,5 ini nggak kuat untuk menahan, berarti dia ada prospek kemungkinan turun sampai di kisaran harga 1,2 atau di kisaran harga 1,1. Nah kalau di harga ini saya kira dia akan mantul ya. Oke, mantap. Nah, di sini sedangkan untuk XRP sendiri, CMI ya, Group akan meluncurkan kontrak berjangka XRP pada 19 Mei. Mantap jiwa, kayaknya aroma-aroma akan ada recover gitu kan. Jadi, CMI Group berencana untuk meluncurkan XRP berjangka pada tanggal 19 Mei, sebuah langkah yang bullish bagi harga XRP dan dapat mengarah pada peluncuran ETF spotnya. Oke. Terus di sini dalam perkembangan besar, CME Group telah mengungkapkan rencana untuk memperluas penawaran derivatif dengan kontrak berjangka XRP. Hal ini memberikan prospek yang positif untuk harga XRP di masa yang akan datang. Nah, karena langkah ini dapat membuka jalan bagi peluncuran ETF spot daripada XRP.
Terus CME sendiri ya, CME Group akan meluncurkan kontrak berjangka SRP dalam siaran persnya CME ya, di mana mengumumkan rencana untuk meluncurkan kontrak berjangka SRP pada tanggal 19 April. Oke, ya. 19 Mei sambil menunggu persetujuan regulator. Bursa derivatif tersebut mengungkapkan bahwa pelaku pasar akan memiliki pilihan untuk memperdagangkan kontrak berukuran mikro yaitu 2.500 SRP dan kontrak berukuran lebih besar yaitu 50.000 SRP. Mengomentari perkembangan ini, Giovanni Vicios ya, kepala Global Product Cryptocurrency di CME Group mengatakan, seiring dengan terus berkembangnya inovasi dalam lanskap aset digital, para pelaku pasar terus mencari produk derivatif yang diatur untuk mengelola resiko berbagai token. Minat terhadap XRP dan buku besar yang mendasarinya, XRP Ledger ya, terus meningkatkan seiring dengan meningkatnya adopsi institusi. Nah, untuk saat ini bro ya, yang belum tahu institusi daripada si yang suka dengan cryptocurrency gitu kan, ya intinya perusahaan-perusahaan besar entah apa gitu, itu udah mulai adopsi XRP ya. Peningkatannya cukup substansial saat kemenangan pertama hasil sidang Ripple versus SEC kemarin. Nah, terus di sini bursa tersebut menyatakan bahwa mereka akan menyelesaikan kontrak berjangka XRP secara tunai dan berdasarkan kurs referensi dolar XRP CME-CF ya, yang berfungsi sebagai kurs sekali sehari dari harga XRP dalam USD ya, dan hitungan pada pukul 3 sore UTC. Oke, ini salah satu kabar yang cukup menarik teman-teman, karena ini akan menjadi salah satu pintu gerbang juga ya untuk menuju ke approvementnya ETF XRP teman-teman ya. Nah, perkembangan ini penting karena apa? Dapat membuka jalan peluncuran ETF ya. Pengadilan dalam kasus Grayscale memutuskan bahwa tidak ada perbedaan antara pasar berjangka dan pasar spot. Dengan demikian, keberadaan pasar berjangka berarti SEC tidak memiliki alasan yang masuk akal untuk menolak ETF spotnya XRP ya. Oke, nah. Terus di sini seperti yang dikatakan oleh CEO-nya Ripple teman-teman, yaitu Brent Garlinghouse ya kalau nggak salah namanya itu ya. Itu sempat mengatakan beberapa waktu yang lalu bahwasannya ETF-nya XRP itu tidak terhindarkan lagi. Tahun 2025 pasti akan terjadi. Ya tahun ini ya, antara nanti di kuartal kedua ini atau di kuartal ketiga teman-teman ya. Total yang udah ngajuin ETF spotnya XRP kalau nggak salah ya itu ada 8 atau 10 entitas besar yang udah ngajuin ya kalau nggak salah. Kalau informasi salah mohon dikoreksi bro ya, karena namanya manusia nggak luput dari kata salah sih ya. Intinya gini ya, intinya kalau kalian memiliki XRP, oke. Semisal 10 XRP gitu kan, semisal 10 XRP, nanti itu kalau 10 XRP kalian ingin simpen ya sampai jangka panjang sih nggak masalah bro ya, karena 10 XRP itu kecil, sedikit lah, bukan kecil sedikit ya. Tapi kalau kalian memiliki di atas 100 XRP ya, sedikit saran buat teman-teman semua, nanti saat XRP itu menyentuh di area $3 ya, kalau semisal kalian memiliki di atas 100 XRP ya, kita contohkan 100 XRP. Kalau kalian memiliki 100 XRP dan harganya sempat menyentuh di area $3, kalian jual dulu 50%. Jual dulu 50%. Kenapa saya menyuruh kalian jual? Karena nanti di area $3 something, tadi area 3,5 atau di area 3,6, pasti akan terjadi yang namanya retrace. Nah, retrace tersebut kita bisa masuk secara tidak langsung, kan nanti nilai XRP kita akan bertambah ya. Semisal dia nggak retrace bang, dia naik, kita kan masih punya 50%-nya bro. Jadi selalu aja gitu ya. Oke, mungkin ini dulu sedikit informasi, semoga bermanfaat, tetap semangat dan salam.